Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunjina minat tughyan wa niran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil insani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts 'ala al-insi wal jan wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'ir rahman. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilma. Amma ba'd. Nggih, wonten ngasanipun para alim, para ulama, para sesepuh dan sepuh, wabil khusus takmir Masjid Darul Arqam nggih. Baitul Arqam. Dan juga Bapak Ibu ingkang rawuh wonten sampun punika rahmatullah. Alhamdulillah atas rahmat Allah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi bisa bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang hadir di sore hari ini senantiasa mendapatkan limpah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kenapa tadi bikin ngausin apa tema? Utamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran. Ngausin relek ngawon ya. Ini kali guyon apa serius? Kali guyon kalau bukan komedian. Sak lakune nih. Baik, ya. Kersane mboten ngantuk. Jadi sore-sore yang tadi kadang-kadang ya ngantuk sithik apa nggih. Masyaallah. Bapak Ibu, rahmatullah. Ketika kita bicara tentang tema keutamaan membaca Al-Qur'an. Jadi ada 3 suku kata nih. Ada kata keutamaan, ada kata membaca, dan juga ada kata Al-Quran. Pengertian keutamaan itu nopo, sederhananya itu perbuatan yang kita lakukan itu memiliki nilai lebih dibanding dengan perbuatan-perbuatan kata. Kalau di dalam bahasa Arab, kata keutamaan seringkali menggunakan kata fadl. Jadi fadl lam. Ya, bisa dibaca fadl. Maknanya adalah lebih, turahan, kelebihan. Sehingga ketika kata fadl ini disandarkan kepada lafal atau kalimat atau kata tilawatil Quran, membaca Al-Quran atau qiraatil Quran, maka seakan-akan memberikan satu gambaran ini bahwa perbuatan yang kita lakukan itu memiliki nilai lebih. Nah, oleh karena perbuatan itu memiliki nilai lebih, Bapak Ibu, maka disitulah Rasulullah SAW memberikan banyak motivasi bagi siapapun kita yang kepingin melakukannya. Kalau kita melakukan perbuatan itu, apa sih nilai lebihnya? Sama halnya dengan misalnya begini, ngapunten panjenengan ngumpul di masjid seperti ini, nilai lebihnya apa sih? No. Apa nilai lebihnya dengan kumpul-kumpul nilai lebih? Wah, untuk ilmu luar biasa, masya Allah. Wonten malih salian ini tuh. Silaturahim. Ya, napa malih? Memakmurkan masjid, ya, dan masih banyak lagi, ya. Artinya ada nilai lebih itu. Nah, keutamaan atau nilai lebih itu, Bapak Ibu rahmatullah, memang menjadi dorongan. Artinya itu sebagai bentuk motivasi bagi siapapun
supaya kemudian orang itu melakukan perbuatan-perbuatan itu dan lebih mengutamakan. Ada juga yang mengatakan bahwa nilai lebih itu maksudnya adalah memprioritaskan, mendahulukan. Nah, contohnya gitu. Antarane maca Quran kalih ngrumpin iku saya pundi? Maca Quran. Saya itu lho nggih. Niki sing jawab panjenengan lho. Ning umpama gitu, pas jenengan kudu maca Quran ning kepengin ngrumpi. Mana yang didahulukan? Maca Quran apa ngrumpine? Yakin? Oh, ya. Luar biasa. Kira ini saya menerangkan materi itu dari materi menerangkan nah ini gila. Jadi kadangkala kita niku dibenturkan gitu ya, atau ada persoalan-persoalan atau kegiatan-kegiatan gitu ya, atau aktivitas yang sulit seseorang itu untuk memprioritaskan. Ya contohnya baca Quran itu. Nah, supaya orang memprioritaskan baca Quran itu apa? Nah, disinilah Rasulullah memberikan dorongan bahwa orang baca Quran itu akan begini, orang baca Quran akan seperti ini. Nah, supaya orang itu apa? Bisa atau mau mendahulukan atau memprioritaskan amal tersebut. Nah, terus kenapa sih itu harus didahulukan? Ngapunten, Bapak Ibu, satu hal yang harus kemudian kita ingat, awake dhewe niki bakal mati napa mlungsung? Ya. Nah, nek mati niku sing mati niku napa nih? Awake napa ruhnya? Awake. Jadi yang mati niku napa? Jasad. Sing balik wonten ngarsanipun Allah niku napa? Jadi ketika panjenengan mireng ungkapan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini adalah milik Allah dan pasti akan kembali ke Allah. Nah, sing badhe sowan ke Allah niku jasade napa? Yakin nggih? Nah, roh itu ketika sowan ke Allah Subhanahu wa taala, niku kudu nggawa bekal apa mboten? Ya, ketika roh badhe sowan ngarsanipun Allah, itu kudu nggawa napa? Nah, bekale napa di antarane? Amal. Di antara amal yang terbaik itu napa? Baca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Quran itu sebagai salah satu bekal untuk sowan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyadari ngoten itu dan kemudian kita mendahulukan, kita mengutamakan, itulah yang kemudian harus menjadi pikiran kita. Jadi seseorang bisa mendahulukan, bisa mengutamakan, memprioritaskan membaca Al-Quran. Kenapa? Quran inilah yang akan menjadi bekal bagiku sowan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Quran ini dijamin oleh Nabi memberikan pertolongan bagi orang yang membacanya. Maka ada satu hadis Nabi SAW yang mengatakan begini, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu kelak bisa memberikan syafaat. Apa yang dimaksudkan memberi syafaat itu? Membantu, menolong, melindungi, membela orang yang membacanya. Maka misalnya ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan membaca atau menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Termasuk misalnya juga orang yang membiasakan diri membaca surat Al-Mulk atau surat Tabarak.
Quran yang pernah kita baca itu, ngapunten Bapak Ibu. Seandainya Allah itu melemparkan kita ke neraka, Quran itu nututi. Quran itu nututi. Ya Allah, kenapa engkau bakar dia? Karena dia telah berbuat dosa. Maka Quran ini terus kemudian matur ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu si fulan ini, dulu si fulanah ini ketika di dunia dia rela begadang di malam hari. Dia rela meninggalkan rumpinya. Dia rela meninggalkan handphonenya. Dia rela meninggalkan apa saja yang tidak ada gunanya demi membaca aku, ya Allah. Maka izinkan aku untuk melindungi dia dari api neraka. Itu bentuk pembelaan Quran terhadap orang yang membacanya. Jadi itu contoh-contoh nomor. Sehingga ketika kita memahami itu dan kemudian kita memiliki kesungguhan untuk memprioritaskan, untuk mendahulukan, maka disitulah kita telah melakukan satu perbuatan yang disebut namanya keutamaan tadi. Jadi keutamaan bahasa sederhana adalah nilai lebih terhadap perbuatan tersebut. Nah, nilai lebih inilah yang sangat penting untuk kita kaji. Itu pengertian dulu tentang keutamaan. Kemudian yang kedua tentang makna membaca. Membaca dalam bahasa kita disebutkan oleh Quran itu dengan dua kata atau dengan dua lafal. Satu namanya qiraah atau dari kata qiraah, yaqra'u qira'atan. Yang kedua menggunakan tala yatlu tilawatan. Dua-duanya memiliki makna membaca. Hanya saja, Bapak Ibu, bedanya adalah begini. Kalau qiraah, seseorang motivasi membaca Al-Qur'annya itu adalah untuk mengejar pahala. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membaca satu huruf dari Quran, maka dia akan dibalas oleh Allah satu huruf itu sebanding dengan 10 kali orang melakukan kebaikan. Kalau orang mengucapkan lafal alif lam mim, maka alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ketika orang membaca 3 huruf itu, maka orang itu telah mendapatkan 30 kali kebaikan. Kenapa? Karena makna Quran itu susunan huruf seperti alif, lam, ha, mim, dal. Terus kemudian menjadi ungkapan kalimat misalnya alhamdulillah. Kemudian lillahi rabbil alamin. Susunan huruf hingga menjadi satu kalimat dan susunan kalimat hingga menjadi ungkapan yang berbeda. Maka itu disebut namanya membaca. Tetapi kalau membaca, Bapak Ibu, dengan menggunakan kata tala yatlu tilawatan, tilawah, tilawatul Quran, maka yang dimaksudkan adalah membaca tetapi sembari mempelajarinya. Kita membaca Quran tetapi sembari mempelajarinya, merenunginya, mentadaburinya, sampai kemudian seseorang itu memahami apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, mana hukum yang halal, mana hukum yang haram. Maka itu disebut namanya tala. Kalau kemudian digabungkan, maka kemudian pengertian membaca Al-Quran itu tidak hanya sekadar menyusun huruf dan lafalnya, tetapi juga adalah memahami isinya. Nah, kenapa harus memahami isinya? Karena kita sebagai seorang muslim, petunjuk itu ada pada Al-Quran. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk kalau kita tidak mempelajari? Maka mempelajari Quran itu juga bagian dari membaca.
Dan orang yang mempelajarinya pun juga tetap akan mendapatkan apa? Syafaat. Nah, baik, kemudian yang berikutnya kata Quran. Kenapa Quran kok disebut Quran? Di dalam Al-Quran itu sendiri, Allah mensifati Al-Quran itu banyak banget. Al-Quran itu kenapa disebut Quran? Karena dia adalah al-maqru'ah, sesuatu yang dibaca. Sesuatu yang dibaca. Maka Quran itu ada memang untuk dibaca. Al-Quran ada itu memang untuk dibaca. Kenapa kok harus dibaca? Kan gitu ya. Kenapa harus dibaca? Karena kita akan mengetahui petunjuk-petunjuknya itu kalau kita membaca. Maka ayat pertama kali yang Allah perintahkan kepada beliau Rasulullah adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Allah perintahkan kita untuk membaca. Kenapa kita tidak mengenali Quran? Karena kita enggan membaca Al-Quran. Maka kemudian berikut hukumnya. Hukum membaca Quran itu berikut. Para ulama mengatakan, hukum membaca Al-Quran adalah wajib. Hanya saja kewajiban itu bebas, boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun. Selama syarat di dalamnya terpenuhi, maka seseorang yang sana diwajibkan untuk membaca. Sehingga kita semua yang hadir di sini wajib membaca. Nah, oleh karena itu, di dalam sholat ada satu surat yang itu wajib dibaca. Kalau tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Nah, oleh karena itu belajar membaca Quran niku nggih hukumnya apa? Wajib. Belajar membaca Quran itu hukumnya wajib. Cuman kadang-kala ngapunten sangat nek pun tuwa do isin. Isin betul. Alhamdulillah. Nggih. Boleh isin kalau putune nggih repot. Lah nggih lho, putune wis hafal Quran mbahne durung. Terus ditakoni putune, "Mbah iki lanjutane nopo?" Nggih, tapi itu biasa, nggih. Ampun isin nggih. Ampun isin. Wong sing do maling korupsi ora isin. Nggih lho, lah mosok maca Quran kok isin. Nggih lho, belajar Quran betul bisa nopo? Isin. Nah, orang yang membaca Quran itu Bapak Ibu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut namanya ahli, itu yang kemudian Allah sebutkan disebut namanya orang yang pandai membaca Al-Quran. Rasulullah mengatakan begini, al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran kelak oleh Allah di hari kiamat akan dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat yang agung, dengan malaikat yang mulia. Tetapi orang yang membaca Quran, walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yata'u wa syaqun 'alaih falahu ajrun. Orang yang membaca Quran dan terbata-bata. Nggih. Maca Quran itu wangele mboten kawan. Tidak semua lidah niku mudah membaca Quran. Nggih bener. Nggih. Wonten wong belajar niku kecilek nanti tuwa. Muni ngain muni wangel mboten karuan. Nggih betul. Jenengan sing angel napa? Ngain napa shot? Oh ngain. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul napa-napa, gitu. Orang yang membaca Quran sulit, berat, terbata-bata, kok gelem tetep istiqomah maca Quran, fa huwa ajrun. Orang itu mendapatkan apa? 2 pahala. Saya itu. Pahala yang pertama itu kesungguhan, keistiqomahan. Pahala yang kedua adalah kebaikan-kebaikan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga betul apa-apa. Walaupun maca Quran terbata-bata sulit banget. Nggih, benake hak ngoten nggih angel. Gitu. Benake hak ngoten kuwi. Masya Allah, wangel mboten karuan. Shin keliru sin. Nggih betul. Nggih, hak keliru kha. Wah, subuh pokoke ra karuan niku. Kaf keliru qaf. Tak keliru po. Wah, macam-macam. Mboten napa-napa nggih. Insyaallah kesalahan-kesalahan yang dibaca asal kita memiliki kesungguhan untuk belajar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya setuju. Artinya apa, Bapak Ibu? Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dalam membaca Quran tetap mendapatkan apresiasi dari Allah. Betul, usah khawatir. Saya setuju, tetap mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ku wabot ora karuan, gitu. Muni alhamdulillah kan dia bisa alhamdulillahi rabbil alamin misalnya gitu ge. Ar-Rahmanir Rahim. Nggih, muni maliki yaumiddin itu ge angel. Gitu, boten napa-napa. Muni waladhdallin itu ge wah. Tetapi kembali lagi ketika orang memiliki kesungguhan, keikhlasan, ketulusan dan tetap nopo belajar, maka kesalahan-kesalahan itu dimaafkan oleh Allah. Apa buktinya? Nabi memberikan janji 2 pahala, gitu, walahu ajrun, masya Allah. Jadi, nah sehingga nopo Quran disebut Quran memang kudu diwaca. Orang membaca Quran itu wonten pahalane. Benten nek maca WhatsApp nggak ada pahalanya sama sekali. Nonton suka baca scroll HP, gitu, masya Allah. Kadang-kadang kita kali putune, mau kalah halnya nopo putune, lomba, gitu. Mau tiba-tiba misalnya sendiri, goyang dewi. Padahal nonton canggih, gitu, masya Allah. Jadi ngapunten santai. Nah, itulah tentang nopo Quran. Membaca Quran itu hukumnya wajib, gitu kan? Dan orang membaca Quran dibagi menjadi 2. Tadi kan, wonten sing disebut mahir, wonten sing disebut nopo mengalami nopo kesulitan. Jadi dan semuanya jika diniatkan baik di sisi Allah, maka semuanya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Terus nopo nilai lebih membaca Al-Quran, nopo sangat gitu kan? Ini dibagi menjadi 3 ya. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya. Pertama, Bapak Ibu, dari sisi aspek kita sebagai seorang Muslim terhadap Quran. Apa kewajiban kita seorang Muslim terhadap Quran? Bapak Ibu rahimahullah. Kewajiban kita sebagai seorang Muslim terhadap Al-Quran Al-Karim itu mengimaninya, meyakini apa yang kita imani, apa yang kita yakini bahwa semua apa yang Allah katakan dalam Quran itu benar, tanpa ada keraguan sama sekali. Baik kita sudah memahami atau saat kita belum bisa memahami. Karena ada orang yang mengatakan kalau saya nggak paham, maka dia terus menjadikan Quran itu objek yang salah, seakan-akan Quran saya salah. Padahal betul sangat bisa jadi orang itu yang bodoh, yang belum mampu akalnya menjangkau dalam pemahaman Al-Quran. Dia belum sangkau, sehingga seorang Muslim itu faham atau bukan faham, ataukah sudah paham ataukah belum paham, tetap diwajibkan untuk mengimaninya. Maka di dalam rukun iman salah satu di antara mengimani kitab-kitab sucinya Allah, wonten Taurat, wonten Injil, wonten Zabur, termasuk di dalamnya adalah Al-Quran. Jadi orang itu butuh yakin bahwa Quran itu mesti benar. Kalau kemudian kita memandang Quran itu salah, bukan karena Qurannya yang salah, tetapi karena belum mampunya kita untuk menjangkau pemahaman yang dimaksudkan oleh Al-Quran.
Sehingga Quran itu disebut namanya al-huda. Al-huda itu apa? Petunjuk, bimbingan. Tapi ada orang yang ngakunya itu sangat kejawen. Ngertos kejawen betul? Ngertos gitu? Ada orang yang ngakunya kejawen. Kejawen itu atau kali walaupun pakai macam-macamnya juga banyak. Ada kejawen Islam, ada Islam kejawen. Apa yang dimaksudkan kejawen Islam? Gitu ya. Akidahnya itu kejawen, tetapi penampilannya itu Muslim. Keyakinannya, imannya itu kejawen. Kalau Islam kejawen, gitu ya. Akidahnya itu Islam, tetapi masih menjalankan tradisi-tradisi kejawen. Kenapa? Karena di dalam kejawen itu tradisi itu ke akidah. Akidah itu tradisi. Nah, tapi yang ketiga, ada orang kejawen itu yang memang murni kejawen. Disebut namanya kapitayan. Kalau di Jogja namanya banyak. Nggih, nonton apa? Macam-macam gitu. Nonton oke di Jogja. Nah, mereka ini ada yang mengatakan begini, loh, jarene Quran ini panduan hidup. Kok tidak pakai bab? Kok nggak ada babnya? Maka Bapak Ibu rahimahumullah, betul, Quran tidak diberi bab oleh Allah. Rasulullah juga tidak memberi apa? Bab. Judulnya itu betul wonten. Kenapa? Karena Quran ini universal. Kalau orang memberi judul, gitu, berarti orang itu telah membatasi. Sementara makna Quran, gitu. Dan Quran ini adalah memberi solusi bagi kehidupan seorang manusia. Karena Quran ini terus relevan sampai kapanpun. Sholihun li kulli zamanin wa makan. Quran ini sangat relevan, baik masa lalu, sekarang, dan juga di masa yang akan datang. Quran itu relevan kapan saja, bukan hanya untuk orang Arab. Tapi Quran itu juga untuk orang Ajam. Siapa orang Ajam itu selain Arab? Itu disebut apa? Ajam. Nah, sehingga kalimat-kalimat atau bahkan penggalan-penggalan ayat dalam Al-Quran itu petunjuk hidup yang luar biasa. Contoh misalkan ada kalimat sederhana begini. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa saja yang berjuang, maka perjuangan itu untuk dirinya. Berjuang apa? Apa saja. Kenapa kok perjuangan itu hasilnya adalah untuk dirinya sendiri? Mungkin karena apa? Allah itu butuh terhadap perjuangan kita. Jadi siapapun yang berjuang itu, semua jerih payahnya itu akan kembali kepada siapa? Pelakunya, dan tidak akan mungkin Allah berikan kepada orang lain. Maka kalau kata pepatah Jawa, sopo sing nandur bakal panen. Kan betul ya? Sopo sing nandur bakal panen. Siapa yang berusaha, siapa yang berjuang, dialah yang akan memetik hasilnya. Ini pun kalimat sederhana dalam Al-Quran. Gitu. Bahkan misalnya ada ayat yang masyhur yang sering kali kita dengar, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nek menungso niku nglakoni keapian itu bakal balik ning awake dhewe, nggih betul. Tapi kalau orang melakukan keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Artinya nopo? Allah niku butuh. Ini contoh petunjuk mawon. Jadi kenapa kalimat Quran itu universal, komprehensif, dan cakupannya itu jauh lebih luas daripada bab atau judul dalam sebuah buku, entah itu buku pelajaran atau buku-buku yang lain gitu. Jadi luar biasa. Al-Huda itu disifati Allah dengan apa? Al-Huda. Al-Huda itu petunjuk, bimbingan bagi siapapun orang yang mau membacanya. Sehingga Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan begini, apa nilai lebih orang membaca Quran? Orang itu mendapatkan petunjuk. Dan ini kok pun sakabehane jane. Makanya
Allah mengatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Quran itu di bulan Ramadan. Yang tujuannya apa? Hudal linnas, memberikan petunjuk kepada manusia. Gitu. Siapa saja? Namun tersana, Quran itu tidak hanya untuk Muslim. Ingat, Quran itu bukan hanya untuk Muslim. Quran itu untuk semua manusia, semua golongan, semua generasi tanpa kecuali. Contoh, ngapunten sangat. Di masa ketika Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, itu untuk orang kafir atau untuk orang mukmin? Kafir. Untuk juga orang kafir. Contohnya apa? Ayatnya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ayat ini ngapunten sangat kadang-kala yo sewu sanget nggih. Awake dhewe dadi wong Islam iki jare kudu isin kali Umar bin Khattab. Karena apa? Umar bin Khattab niku empun paham Quran padahal dia niku wong kafir. Ini memberikan petunjuk bahwa wong kafir pun iso paham kalian apa? Kalian Quran. Luar biasa. Di saat itu, ngapunten, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tasih gedeng banget kali beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek cara wong wetan, gedeng banget itu guweting. Nggih, wonten. Guweting. Saking gedinge. Nggih. Jadi Umar itu mencaci Muhammad di mana-mana. Terus tiba-tiba Umar bin Khattab itu ketemu seseorang. Hai Umar, kenapa kamu marah-marah? Muhammad ngajarin nggak bener gitu. Tapi orang ini bilang, kamu nggak usah marah-marah. Adikmu sendiri sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Gitu. Adiknya Umar bin Khattab perempuan itu namanya sinten? Fatimah. Gitu. Terus Umar itu kaget dan mendatangi rumah adiknya. Yang mana saat itu ngapunten, adiknya itu sedang belajar Quran. Napa surat yang dibaca? Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Masyaallah. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk mempersulit dirimu. Jadi Quran itu ngapunten sanget nggih, ngajari kita supaya uripe niku mboten angel. Saya itu tidak akan mungkin Quran itu mempersulit manusia niku mboten. Kalau ada orang mempraktekkan Quran kok angel, gitu, berarti sing salah niku Qurane napa pemahamane wong niku. Nggih. Kadang-kala orang yang tergambarkan lho sewu sanget gitu nggih, sok Qurani gitu nggih, tapi enggak mau bergaul di masyarakat. Itu tanda bahwa dia sebenarnya apa? Mempersulit diri sendiri. Padahal Quran itu tidak mengajari kita menjadi pribadi yang eksklusif. Quran itu justru mengajarkan kita menjadi pribadi yang inklusif, terbuka kepada siapa saja. Saya setuju. Quran itu bukan hanya untuk umat Islam, untuk semua manusia. Siapa saja boleh mempelajari Quran. Bahkan yang selalu sangat, siapa saja itu ibaratnya gitu ya, boleh menentang Quran. Bahkan menantang itu dia boleh. Silahkan. Gitu. Silahkan Quran itu tentang dari sisi apa saja monggo. Quran akan menjawab semua tantangan-tantangan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Quran itu adalah petunjuk. Maka ketika orang membaca Quran dan dia mendapatkan petunjuk dari Allah, maka itulah sebaik-baiknya keutamaan. Oke, sebaik-baiknya keutamaan bagi orang yang membaca Quran itu apa? Mendapatkan petunjuk dari Allah melalui apa? Al-Quran. Oke, cerita nih. Saya dapat cerita ini tahun 2002. Ada satu makalah. Makalah ini ditulis oleh seorang ulama
di bawah satu lembaga namanya Waqfullah Al-Islam, lembaga ulama internasional. Namanya adalah Syekh Mamduh. Syekh Mamduh ini, ngapunten Bapak Ibu, punya murid. Yang muridnya ini ditugaskan untuk dakwah di pelosok desa di negara Amerika Serikat. Dan profesinya itu sebagai dokter. Nah, karena beliau sebagai seorang dokter muslim di rumah sakit yang tidak ada orang itu mengenal Islam sama sekali. Dan luar biasa, beliau selalu mengatakan begini, Quran itu solusi hidup. Kenapa? Beliau selalu sangat ojo wedi mempelajari Quran. Kadang-kadang orang itu ajeng sinau Quran itu pun wedi dhisik. Nggih mboten? Kenapa kok wedi dhisik? Wedi nek diarani sok alim, sok suci, sok apa? Atau kemudian ditakut-takuti, hati-hati baca Quran, hati-hati belajar Quran, nanti jadi ekstremis. Ada nggak gitu? Nah ini orang menakut-nakuti. Betul usah belajar Quran, saya itu. Karena Allah janji mempelajari Quran itu gampang. Walaupun diyasarna lidzikri fahal min mudzakir. Insyaallah kalau orang itu memilih kesungguhan untuk mempelajari Quran, insyaallah dimudahkan oleh Allah. Kembali ke cerita tentang bahwa Syekh Mamduh tadi. Nah, suatu ketika di desa yang kecil tadi ada seorang dokter muslim yang bertugas di situ. Ini wonten rumah sakit, kalau bahasa kita ya klinik tapi cukup besar gitu, klinik ya. Kalau kita kan ada pratama, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu ya. Suatu hari itu ngapunten ada 2 ibu yang sedang melahirkan anak. Qadarullah niku perawatnya niku kelalen memberi tanda. Kelalen, kelupaan betul memberi tanda itu. Ketika ibu ini sudah sadar, sudah nyaman fisiknya, terus minta, anakku mana? Aku pengen menyusui anak. Perawat ini bergegas menuju tempat bayi, tapi bingung. Bayinya yang ibu yang mana ya? Karena tidak ada nopo tandanya. Yang satu juga begitu, perawat yang satu juga begitu. Diminta oleh ibu yang melahirkan tadi untuk mengambil anaknya. Bingung lagi karena tidak dikasih nopo tanda. Iki anak sopo. Gitu. Seperti orang tua yang seneng, saking senengnya karena anak itu lali. Iki anak sopo. Iya betul. Gitu putu mbah niku nek saking senengnya kali putu ya lali kok. Iki putu sopo iki. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika itu terus kemudian perang bisa itu masyarakat niku pada protes. Nah zaman saat ini viral, ya seperti viralnya padi sekarang ini, lowong padi bro. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, akhirnya kemudian direktur rumah sakit itu memanggil dokter yang muslim. Ya. Nah direktur rumah sakit bilang begini, wahai saudaraku muslim, katamu Quran itu memberi solusi. Coba gimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, terus dokter muslim tadi tunggu, saya tak melakukan penelitian terlebih dahulu. Maka dokter muslim itu minta perawat untuk mengambil ASI dari kedua ibu tersebut. Setelah diteliti, gitu deh, maka kemudian muncul hasilnya. ASI seorang ibu yang anaknya laki-laki, ASInya itu volumenya itu lebih banyak dan sangat kental dan seratnya itu sangat kuat. Sedangkan seorang ibu yang melahirkan anak perempuan, ASInya itu lebih encer dan lembut. Maka akhirnya diputuskan, maka bayi laki-laki adalah anaknya si ibu yang ini dan bayi perempuan adalah anaknya si ibu yang ini. Masih belum percaya, lakukan proses kedua adalah tes DNA. Dan alhamdulillah terbukti. Dan kemudian melakukan jumpa pers. Dan kemudian seorang dokter muslim itu sederhana, di dalam Al-Quran ada ayat lil dzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari seorang perempuan atau wanita. Masya Allah, itu contoh. Jadi bagaimana Quran itu menyelesaikan masalah yang sangat rumit seperti itu. Maka Quran itu petunjuk.
Kalau orang mengatakan Quran itu bukan petunjuk, mohon maaf, berarti orang ini belum paham terhadap Al-Quran. Gitu. Nah, jadi keutamaan tertinggi orang membaca Quran itu adalah mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran di dalam kehidupan saja. Kehidupan kita sebagai pribadi, kehidupan kita di dalam berkeluarga, kehidupan kita di dalam bermasyarakat, bahkan sampai pada level negara. Semuanya itu persoalan-persoalan hidup kita itu sangat apa yang kita gelisahkan itu ada di dalam Al-Quran. Dan solusi yang diberikan Quran itu yang menarik. Ada yang bersifat penalaran akal, ada yang bersifat spiritual, gitu ya. Ada yang bersifat tindakan. Jadi kalau dianalisis itu masya Allah saya seperti itu. Nah itu sangat bagian pertama mengenai tentang keutamaan Al-Quran. Orang membaca Quran itu al-huda. Sehingga sifat Quran itu an-nur, cahaya. Ibaratnya cahaya itu Bapak Ibu. Ngapunten sangat. Sekecil apapun cahaya itu pasti akan menang sekalipun di tengah kegelapan. Makanya jangan takut belajar Quran. Siapapun orang yang belajar Quran, mengamalkan Quran, justru dia akan mendapatkan cahaya dari Allah sekalipun orang itu hidup di tengah masyarakat yang tidak baik. Pasti. Oke. Ada contoh menarik. Contoh, ada satu keluarga di Jogja butuh seorang guru privat Quran untuk anaknya, hafalan Quran. Terus tiba-tiba direkomendasikanlah seorang gadis sangat belia, usia 13 tahun, perempuan. Tapi keluarga ini nggak percaya. Masa kamu bisa? Bisa. Saya hafal Quran 30 juz. Terus ditanya, bapakmu sopo? Sopir truk. Saya itu, bapaknya ini sopir truk ngangkut pasir setiap pagi. Jam 2 beliau bangun, sholat malam. Jam 3 bangunin anaknya, sholat malam. Dan anaknya wajib menghafal Quran sampai subuh. Habis subuh, baru beliau berangkat ngambil pasir di lereng Merapi. Seperti itu terus. Sampai anak itu dibimbing oleh bapaknya sendiri bisa menghafal Quran 30 juz. Dan anak ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ketika di sekolah, di masyarakat, akhlaknya terbentuk, pikirannya terbentuk, karakternya terbentuk. Itulah nur cahaya. Sehingga Quran itu membentuk cara berpikir orang yang lebih positif, membentuk karakter orang lebih bagus. Mulai dari perilaku, cara pandang, pengucapan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Quran itu adalah nur cahaya. Maka sekecil apapun nur cahaya itu Bapak Ibu tetap akan menang sekalipun di tengah gelap gulita. Terus saya setuju pun mungkin dilihat jauh tidak kelihatan, tapi di tempat itu cahaya itu akan muncul. Gitu. Saya suatu ketika itu ditanya sama istri saya. Pertanyaannya itu unik. Bik, pernah nggak lihat kunang-kunang di Jogja? Kertas kunang-kunang betul? Sekarang masih sering lihat betul? Masya Allah, coba. Kunang-kunang itu cahayanya besar atau kecil? Kecil. Tapi di tengah kegelapan kelihatan atau tidak? Itulah petunjuk, itulah Quran, itulah nur cahaya. Maka pasti akan menang kebenaran itu. Quran itu luar biasa. Saya setuju. Ketika kita hidup dalam situasi yang tidak baik, maka mendekatlah kepada Quran. Nah, terus gini. Ini poin kedua, keutamaan membaca Al-Quran yang kedua, bicara tentang nur. Nah, apa saja yang dicahayai oleh Al-Quran? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu ini tentang keutamaan membaca Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu di surat Al-Maidah ayat 14-15. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah yang terang benderang. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanallah. Nur itu, cahaya itu
akan membimbing seseorang atas kehendak Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan dibimbing? Manittaba, orang yang mau mengikutinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca Quran, kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita baca Quran, kita mempelajari Quran, kita mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya itu nur. Apa pertama kali yang dicahayai oleh nur Quran itu tadi? Akal pikiran kita. Apa yang kedua yang akan dicahayai? Hati, qalbi. Maka Quran itu juga disifati oleh Allah di sisi lain itu syifa, obat. Obat seperti apa yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat ke-57. Itu bicara tentang bahwa ja'akum minallahi nur. Nur, apa yang dicahayai qalbi? Hati. Hati ini Allah sangat sesungguhnya butuh cahaya. Dan cahaya pemantik yang terbaik itu adalah apa? Quran. Pemantik yang terbaik itu adalah Quran. Nah, ketika orang menjauhkan diri dari Quran, maka nggak akan mendapatkan cahaya sama sekali. Gitu. Kenapa kok pikiran? Ini berupa tentang ilmu pengetahuan. Kenapa qalb? Karena itu adalah obat. Maka Quran ketika disifati oleh Allah dengan syifaun lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Yang menyakiti hati itu apa? Kita. Apa yang menyakiti hati? Masya Allah. Ya, yang menyakiti hati itu adalah kata-katamu. Yang menyakiti hati kan macam-macam ya. Nonton ria, nonton sum'ah, nonton bujuk, gitu. Macam-macam hasil iri, dengki, gitu. Masya Allah. Nah ini kita harus berikutnya dari ini. Jadi ini kalau jadi Masya Allah, syifa. Ketika orang itu nanti mengikuti Quran, penyakit-penyakit hati itu Masya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Nah ini ya poin ketiga, aku langsung menawarkan di ini. Salah satu keutamaan Quran itu mengobati penyakit fisik. Melalui apa? Ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Quran. Nggak tersangka. Penyakit terbesar manusia itu sumbernya apa? Penyakit terbesar manusia itu sumbernya apa? Satu, pikiran. Kedua, pola makan. Ketiga, pola hidup. Iya betul? Oke. Maka Quran itu membenahi cara berpikir kita. Makanya ada tawakal, ada syukur, ada sabar, lansak pandangan. Dan pikiran kita itu diluruskan oleh Quran tentang apa saja. Pandangan kita terhadap hidup, pandangan kita terhadap apa saja. Quran itu memberikan clue-clue yang luar biasa. Nah, kemudian apa? Pola makan. Maka Quran itu sederhana. Kulu washrabu wa la tusrifu. Pertama, makan dan minum dan jangan apa? Berlebihan. Ngapunten sangat. Wong biyen mati lara mergo ora ana panganan. Ya mboten. Wong saiki do lara mergo napa? Kok kompak. Kan gila, mboten. Kok kan panganan. Lalu ini bojo kula niku ceritake anake koncone usia 12 tahun niku wafat karena gula yang tinggi. Mungkin. Nah, kok sakit? Tapi itulah kan Quran itu mengelengke. Poin kedua apa? Makan dan minum yang halal dan thayyibah. Apa makna thayyibah itu? Higienis, bersih, bermanfaat. Itu. Jadi kan ada makanan-makanan yang menjadikan sebab darah itu kotor. Iya betul. Ada makanan-makanan yang menjadikan sebab darah itu apa? Bersih. Coba kalau panjenengan mau di surat Al-Waqiah itu yang makanan yang banyak disebut oleh Allah itu apa? Buah dan sayur. Iya betul. Buah dan sayur itu kuat, tapi dia aneh.
Wong Yogyakarta niku nek ora mangan sego jane ora mangan. Nggih, nggih betul. Padahal yo lemper wis, lemet yo wis, arem-arem yo wis, telo godhog yo wis, nggih betul. Jarene urung mangan. Jadi Quran itu luar biasa saya itu keutamaan yang luar biasa. Belum lagi pahala-pahala tinggi yang dijanjikan oleh Allah. Dari situ mawon sebenarnya saya itu Quran itu jelas betul. Jadi pahala terbaik atau keutamaan terbaik bagi seseorang yang membaca Quran itu petunjuknya Allah, cahayanya Allah, dan obat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kalian mudah-mudahan ini manfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ahli membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Masih ada waktu Ya, membuat itu. Waalaikumsalam. Dua-duanya benar, karena memang begini. Pertanyaan itu juga pernah diajukan kepada seorang ulama besar namanya Imam Nawawi. Dan kita katakan itu, manakah yang lebih utama, orang membaca Quran dan paham dengan orang yang membaca Quran dengan mengejar pahala? Maka beliau menjawab, tidak ada yang lebih utama di antara keduanya itu. Tergantung tujuan orang masing-masing. Nah, misalnya sangat baik orang itu menghatamkan Quran itu baik. Karena kebiasaan para ulama itu terus menghatamkan Quran sekadar dibaca. Bahkan ulama-ulama dulu itu masya Allah saya itu yang selalu sangat berbeda. Di Jakarta itu ada seorang ustaz namanya Ustaz Kiai Dr. Ali Ahmad. Beliau seorang penghafal Quran. Beliau juga punya pesantren. Suatu ketika pertemuan keluarga terah di bulan Syawal, itu beliau cerita, aku wis khatam Quran ping 1478. Dan target beliau dalam membaca itu adalah 6.666 kali. Itu targetnya. Dan 3 tahun yang lalu beliau sudah menyampaikan aku wis entuk 1474. Apakah hanya sekadar itu? Bukan. Beliau juga punya kajian tafsir. Nah, sehingga begini, ngaji yang paling apik niku nggih ngaji Quran. Belajar yang paling apik niku nggih mempelajari tafsir Al-Quran. Monggo nek saged napa istilahnya walaupun sekadar surat-surat pendek, ayat-ayat pendek niku wonten forum khusus ngaji tafsir Quran. Monggo di Jogja ini banyak pakar. Di Jogja banyak pakar sehingga monggo di sini disepakati misalnya tafsir Quran monggo di nopo Pak Kiai sinten nopo sinten Ustaz sinten monggo. Mulai dari surat-surat pendek, mulai dari Al-Fatihah, sampai Al-Nas, Al-Falaq, terus begitu sampai kita memahami per ayat. Alhamdulillah
Misalkan ngapunten sanget kersa menghafal. Nggih, menghafal Quran ora kudu napa? 30 juz mboten perlu. Mau surat-surat pendek boleh atau surat-surat tertentu boleh. Kalau cerita, saya bersyukur kepada Allah, saya punya seorang ibu yang bagi saya luar biasa. Ibu saya itu guru ngaji Quran. Tapi ibu saya itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi mengajar orang itu dengan hafalan. Termasuk ketika ngajar Quran itu dengan hafalan ibu saya. Ibu saya itu punya murid seorang Simba usia 80 tahun. Menghafal mulai dari Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk 5 surat. Itu selama 8 tahun. Saya itu. Jadi hampir tiap hari itu ke rumah ibu. Sudah sepuh usianya. Nek jalan itu pelan banget agung tongkat itu. Kalian bungkuk. Tapi semangat menghafal Qurannya luar biasa. Setiap malam di depan teras sama ibu gitu nih. Yang mangan telo godok, kali kopi gitu. Ya sih, itu terus taruh cerita. Nambah lagi wal Qur'anil Hakim cerita malih. Jadi satu ayat demi ayat tiap malam itu disusun sampai beliau mampu menyelesaikan Yasin dari pertama sampai terakhir. Luar biasa. Sekian waktu beliau bisa menyelesaikan menghafal sekian surat. Saya itu luar biasa. Saking senengnya, kalau masih ingat saat itu ya masa kecil saya, saking senengnya itu masya Allah. Nyembelih wedhus, kambing itu sembelih syukuran. Masya Allah. Dan beliau membaca Quran saking seneng. Padahal usia tidak lagi nopo muda. Nah kadang-kala, ngapunten saya, kita itu putus asa. Ala wis tuwa wae kok neko-neko. Kadang-kala betul. Sak mampu. Lah lah justru wis tuwa niku. Ngapalke Quran digawe napa? Sangu. Lah sangune wong mati niku napa? Jarene wau amal. Nah, niku nggih, ngapunten nggih. Jadi monggo sakandene ada komunitas istilahnya apa? One juz bareng-bareng maca Quran. Niku saya sangat nggih sak mampune sak tutuke. Alhamdulillah kalau ditambah dengan apa? Mempelajari isinya. Sak tutuke. Alon-alon mboten usah kesusu. Mboten usah kepengin cepet napa? Paham. Makane mboten paham baleni meneh. Engko Al-Falaq niku kok lali baleni meneh. Al-Ikhlas kok lali baleni meneh. Mboten napa-napa. Nggih saestu. Jangankan kita, orang-orang dulu juga begitu. Mungkin apa dikira sing hafal Quran bagus itu ora tau baleni, mboten. Bulan baleni itu nganti ping ribuan kali itu. Saestu ribuan kali. Bahkan orang yang sudah mengulang-ulang ribuan kali mboten iku nggih lali banget. Ning kadang orang itu kelemahannya nopo? Berputus asa. Mboten nggih. Jadi monggo itu. Jadi sak mampune, sak tutuke, kalau kepengin mengejar pahala dengan bacaan Quran, monggo baca sebanyak-banyaknya dengan target khataman tadi. Monggo. Misalnya sebulan kepengin khatam 2 kali, monggo. Atau nopo khatam 3 kali nggih, monggo. Mboten nopo sak mampune fisik, sak mampune awak. Kan itu nggih. Tetapi sangat baik kalau kemudian juga diikuti dengan apa? Ngaji tafsirnya. Misalkan dimulai dari surah Yasin yang sudah familiar di masyarakat. Untuk cerita-cerita masyarakat, surat Yasin itu banyak cerita yang unik dan itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Saya itu ada petunjuk-petunjuk yang unik dalam cerita-cerita itu. Gitu ya. Nah, saged sambil nopo ngapalke Quran. Saya itu. Jadi kadang-kadang itu masya Allah ini cerita nabi seperti penutup mau di materi ini. Pulau itu diponaan. Ketika bulan Ramadan kan ada 10 hari iktikaf. Niku wonten suami istri usia 70 tahun. Ini ponakan kula sing cerita. Gitu. Dan beliau yang mengisi iktikaf dan hafalan Quran di masjid itu di Cibubur.
Suami istri 70 tahun ini, Masya Allah, 10 hari itu bisa menghafal juz 30. 10 hari ketika itikaf. Saya itu suami istri itu berlomba. Padahal usianya pun kita 70. Wonten sing pun lakon 70 di sini. Masya Allah. Jadi Quran itu Masya Allah saya setuju. Gitu, itu monggo. Insya Allah kalau ada tekad, ada kesungguhan, Insya Allah Allah mudahkan karena Allah janji walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah. Gitu, mengatakan berdua. Gitu, monggo. Menambahkan dari Ustaz tadi, Ya. alhamdulillah kami beberapa ibu di sini sudah mulai dengan mentadabburi Al-Quran Ustaz. Setiap hari Selasa sore, kami mulai dengan bedah ayam. Kami membaca surat, membaca satu kalimat, kemudian membaca artinya, membaca perkataannya, dan membedah tajwidnya. Kemudian bedah huruf makmum itu dan sifat hurufnya. Selama ini ya, hampir 2 bulan kita sudah ada kira-kira 13-16 ibu yang mengikuti. Alhamdulillah kita sudah selesai surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Wah, di rumah saya sangat saya Alhamdulillah. Kami tidak menggunakan kata yang mudah. Sudah terakhir kami kan sangat belajar bersama dari ilmu yang kami dapat sedikit tularkan kepada ibu-ibu yang kerso dan alhamdulillah istiqomah. Dan yang istiqomah lagi Ustaz, salah satu tolibah kami itu seperti Ustaz tadi ketika tidak bisa menulis, tapi beliau bisa membaca Al-Quran. Wah, saingannya ibu saya itu berarti. Wah, saingannya ibu saya nih kok. Beliau semuanya juga sudah 65 tahun. Nggih. Jadi ketika kami menerangkan itu, beliau hanya mendengarkan, memperhatikan. Tetapi beliau semangat untuk mencoba dan alhamdulillah bisa. Tanpa menulis hukum tajwidnya, beliau bisa. Alhamdulillah. Itu suatu anugerah bagi kami menjadi lebih semangat untuk belajar bersama. Itu luar biasa. Saya itu Masya Allah gitu ya. Jadi saya sendiri kalau ingat ibu saya itu jajannya nggak menurut saya keluar dari itu diisi. Ibu saya itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Saya itu kabeh itu hafalan Quran, hafalan materi nopo hafalan itu Masya Allah. Ibu saya itu belajar sama Pak Dinnya sendiri. Ibu saya, Masya Allah. Nah itu kan luar biasa gitu. Saya penting itu apa? Istiqomah. Yang lain yang bertadabburi Al-Quran, monggo silakan kamu hari Selasa. Selain Selasa kedua aja, yang ingin mulai membaca buku hijaiyah, kami juga ada ustazahnya, untuk mulai dari awal membaca buku hijaiyah. Yes, luar biasa. Itu saya sangat mendukung itu amalan yang luar biasa. Masya Allah bisa memati umur, Masya Allah luar biasa. Insya Allah nanti mendapatkan apa? Syafaatnya apa? Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat, perlindungan, pertolongan tadi seperti yang saya sampaikan di awal tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an lis-shahihin. Baca Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang terus membersamai Quran. Itu mengatakan Allah Ta'ala. Ada lagi Ibu? Oke, cekap. Ya, monggo. Jadi monggo kembali lagi motivasi untuk kita semuanya. Monggo saran-saran kita untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita awali dengan Al-Fatihah. Monggo insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم
وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعد المغفر لنا ولهم. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارحمنا بالقران. اللهم ارحمنا بالقران. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والقرآن ولا تجعلنا من أهل الشر والطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية من الحساب. اللهم ارزقنا الاستقامة والسعادة. اللهم ارزقنا الاستقامة والسعادة. اللهم ارزقنا الاستقامة والسعادة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك عن سوءها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفور يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mengatakan pun